Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Kali ini kita ambil tema pesan alam semesta hari ini untukmu. Ya, terlebih dahulu kita lihat permasalahan apa ya yang terbaca di sini, dan silakan kalian sesuaikan. Kalau memang tidak sesuai, mungkin kali ini bukan bacaan untuk kalian ya. Mungkin kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya. Mungkin di sana lebih cocok atau resonate ya. Kita lihat terlebih dahulu, masuk ke dalam general reading ya. Jadi belum tentu bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Ini adalah pembacaan umum, energi banyak orang ya. Bacaan saya juga sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini, mungkin memang ada pesan-pesan positif untuk kalian ya. Energi kartu tarot general ini ya, mungkin juga bisa vice versa ya, berbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, permasalahan apa yang kalian hadapi? Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya, Julia Kim Tarot. Yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal, jangan lupa juga di subscribe ya. Untuk yang di TikTok dan Instagram ya, itu semuanya cuplikan atau potongan-potongan dari video lengkap saya di YouTube yang durasinya kurang lebih 30-40 menit ya. Saran saya tonton yang lengkap di YouTube, terutama untuk kalian yang dari awal sudah resonate, supaya kalian paham sepenuhnya, nggak sepotong-sepotong ya. Kalau nonton yang full jadi tahu apakah itu memang untuk kalian, termasuk pencerahannya ya. Jangan salah-salah pilih bacaan. Untuk yang di snack itu bukan saya karena saya tidak punya akun snack, tapi it's okay kalau memang itu ada orang yang mengupload ulang, re-upload dari TikTok saya. It's okay, video-video TikTok saya diupload di snack, asal pesan saya jangan disalahgunakan ya. Untuk yang impersonal reading ya, ini kan general. Kalau ingin yang ini energi banyak orang, kalau ingin energi kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, khusus untuk yang serius ya dan membutuhkan. Kalau yang hanya kepo atau iseng, mending nggak usah ya. Itu bisa daftar di nomor WA saya ya, WA admin ya, di deskripsi video-video saya di YouTube, deskripsinya ya. Silakan ketik daftar, nanti akan dibalas oleh admin. Semuanya berbayar dengan video call ya pembacaannya, bukan voice note, video, rekaman video ataupun chatting ya. 100.000 per 20 menit, berlaku kelipatan. Oke, di sini ada sosok teman-teman, sosok High Priestess dan Mother of Fire ya. Di sini lebih banyak energi yang ketarik di sini adalah feminin ya. Feminin di sini tidak selalu perempuan, tidak selalu wanita. Bisa juga laki-laki itu punya energi yang feminin. Di sini Mother of Fire ya. Ini adalah sosok-sosok ya. Ini mungkin sosok kalian ya, silakan disesuaikan. Punya karir yang lumayan ya, majulah ya. Bisa dibilang mandiri. Kemudian memang sifatnya agak bossy ya. Jiwanya agak ada pemimpin-pemimpinnya, penuh pesona, glamor, secara penampilan oke ya. Menyukai kebebasan, orang yang ramah dan energik ya, aktif ya. Tidak pelit ya, lebih banyak memperhatikan secara performance ya. Mungkin secara fashion itu up to date. Kemudian di sini ada the High Priestess ya. High Priestess di sini adalah seseorang yang punya misterius ya, sosok misterius, juga feminin ya, lebih banyak feminin, intuisinya kuat ya. Ada hal-hal yang sifatnya mistis, energinya mistis, bukan berarti dukun ya, paranormal, bukan, tapi mistis, misterius gitu loh ya. Kemudian di sini adalah orang-orang yang punya pride tinggi, atau memang orang-orang yang bisa menghargai diri ya, punya harga diri yang tinggi. Menyukai kehormatan-kehormatan ya, pujian seperti itu. Secara ilmu lumayan ya, secara edukasi lumayan ya, kemudian mampu menarik lawan jenis, memang menarik sekali. Silakan disesuaikan apakah ini kalian. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, lanjut.
Masalah yang kalian hadapi hari ini itu terkait dengan banyak cobaan, ya, banyak permasalahan hari ini. Ada beberapa yang sangat cemas dan khawatir terhadap sesuatu, ya. Kemudian ada yang berharap ada perubahan dari permasalahan-permasalahan ini, ya, karena ingin keluar juga, ingin segera selesai, ya. Ada energi-energi kesepian dan kesendirian dalam menyelesaikan masalah, ya. Kemudian ada kelelahan sedikit, ya, kelelahan, capek banget, pengen istirahat rasanya. Walaupun lelah, tapi di sini gigih untuk bertahan, entah dalam hubungan, entah dalam permasalahan apapun, ya. Dan lebih banyak menutup diri di sini, ya. Mungkin supaya tidak ada yang tahu, ya. Mungkin dipendam sendiri permasalahannya, ya. Takut juga kalau ada yang tahu semakin tersakiti, atau mungkin malah dibully, ya. Nggak mau mengumbar aib, biar dirasakan sendiri. Walaupun lelah, ditanggung sendiri. Hebat. Oke. Di sini adalah strength, ya. Strength di sini adalah ingin berusaha untuk kuat, ya, berusaha untuk kuat terkait mungkin masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian di sini juga berusaha mengendalikan diri, ya. Kadang-kadang ingin marah, ingin cepat selesai, sudah capek gitu, ya. Cuman berusaha kuat, ya. Di sini curandera of air, ya. Ini terkait dengan ada sosok-sosok, atau mungkin ini kalian seorang pecinta, ya. Kalau di sini disebutkan energinya sebenarnya maskulin, ya. Maskulin yang raja perasaan. Di sini King of Cup bisa, curandera of air. Oh, sebentar, bukan King of Cup. Di sini adalah King of Sword, ya. Penuh pemikiran, ya. Ini lagi puncak-puncaknya butuh pemikiran yang kuat, ya. Kalau memang di sini sedang menghadapi satu permasalahan yang dibutuhkan perdebatan, ya. Sebenarnya di sini nggak mau kalah, ya. Lebih kepada menjaga kehormatan, otoritas, ya, ada egoisnya, dan juga pintar berdebat. Sebenarnya di sini kalau soal berdebat nggak kalah. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Kemudian di sini, ya, Six of Air, ya, tetap sword juga, elemennya angin atau udara. Di sini itu berusaha fokus, tapi fokusnya itu lebih kepada fokus untuk melarikan diri, ya, fokus untuk melepaskan, ya, melepaskan dengan tujuan yang baru, ya, ingin menjauhi masalah. Jadi di sini ingin mencari ketenangan, seperti ingin healing atau ingin menjauhi masalah lah, nggak mau rame. Karena di sini apa? The Wheel of Fortune. Ada saatnya di sini Wheel of Fortune itu siklus kehidupan. Siklus kehidupan di mana kan naik turun, ya. Tidak selamanya di bawah, tidak selamanya susah, tidak selamanya senang. Ini ada siklus yang berputar, ya. Mungkin sekarang waktunya banyak masalah. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan di sini, kalian nggak selamanya susah seperti ini kok. Sebelum-sebelumnya kalian pernah bahagia. Tidak selalu. Kalau memang di sini kalian bilang, saya jarang bahagia, saya sering susah. Mungkin dari yang sedikit kebahagiaan itu kurang kalian syukuri, sehingga ya akhirnya jatuhnya jadi semua serba semua serba berat, semua serba menyakitkan dan menyusahkan, ya, seperti itu. Oke, memang ini ada keinginan untuk pergi, meninggalkan segala hal yang susah-susah ini. Pengen segera selesai masalahnya. Oke, apakah kalian masuk ke dalam cerita ini? Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan kalian. Tapi di sini masalahnya apa, ya? Yang lebih jelas lagi coba akan saya lihat, ya. Permasalahannya apa sih? Belum jelas, cuman ini masalahnya berat banget gitu. Ingin segera keluar dari masalah. Oke, masalah apa di sini? Saya lihat, ya. Permasalahan yang dihadapi penonton saya kali ini. Oke. Oke. Terkungkung dengan sesuatu, terikat. Oke. Mungkin terikat dengan
satu jabatan yang diemban. Bentar, ini bisa juga rumah tangga. Oke, sebentar di sini. Semuanya seakan berjalan dengan lambat. Ya. Oke, bentar. Oke. Apa sih ini yang mengungkung? Oke. Oke, sudah 5 ya. Sudah 5. Terkait dengan oke. Ada jarak, ada yang terpisah jarak di sini, mungkin hubungan LDR. Hubungan LDR atau hubungan yang sedang jauh-jauhan, artinya ada yang menjauh ya. Tapi di sini entah kalian atau orang yang kalian fokuskan di sini itu masih memantau walaupun dari jauh, atau sedang menanti kedatangan seseorang. Di sini lebih kepada kalian open minded untuk sebelum bertindak, kalian masih mikir. Jadi di sini masih mikir-mikir. Jadi masalahnya kalau tadi ditanyakan masalah apa sih kok begitu beratnya? Mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak. Ada niat untuk move on tapi masih ditahan ya, menahan sambil memantau, mengevaluasi ya. Sebenarnya di sini kalian adalah orang-orang yang sudah nggak mau lihat masa lalu. Mungkin lebih ada yang memaafkan ya, ada energi-energi memaafkan, ada energi-energi sudah nggak mau tahu lagi, siap untuk melangkah maju sebenarnya. Tapi di sini agak berat ya teman-teman. Inginnya healing, inginnya meninggalkan yang lama, inginnya sudah segera melupakan seseorang ini ya, inginnya juga segera ini nguat-nguatin sih ya, ingin pergi dari hubungan ini, menyudahi, tapi dengan cara yang jelas, bukan gantung ya. Sampai di sini nggak bisa tidur, kemudian ada ketakutan. Takut apa? Takut akan apa yang akan terjadi ke depannya. Tidak yakin sama Tuhan bahwa yang di depan itu yang terbaik, asal kita mengambil langkah dengan satu pemikiran yang positif ya. Di sini ada depresi, ada rasa, ada serba salah, ada yang sering sakit kepala, kekhawatiran, gak tenang, overthinking, seperti trauma, gelisah. Ini semua karena orang yang dicintai ya. Kalau saya lihat, oke, di sini terkungkung akan itu. Jadi permasalahannya adalah berkutat di situ-situ saja tanpa ada satu tindakan nyata dari kalian yang sebenarnya punya niat yang besar untuk segera lepas dari sesuatu permasalahannya itu tadi ya. Tapi kalian tidak ada usaha nyata. Kemudian di sini The Sun ingin yang namanya ada harapan besar untuk pencerahan. Berharap ada sesuatu yang membuat ada titik terang dalam permasalahan ini. Terkait ini dengan take and give yang sebenarnya tidak seimbang, saya lihat ya. Masalah ekonomi juga ada, masalah tanggung jawab, baik moral kemudian juga material ya. Oke. Tanggung jawab terkait dengan nafkah ya, lahir dan batin, seperti itu teman-teman. Nah kan, berusaha kuat. 7 of Coin, energi menunggu. Lebih banyak permasalahannya adalah menunggu. Ada hubungan-hubungan yang menggantung, tapi ini sifatnya ya menggantung, ya jelas nggak nyaman ya. Ingin meninggalkan, masih nguat-nguatin, berusaha gigih ya, tetap bertahan. Masih ada harapan sekiranya ini bisa membaik dan ada solusi seperti itu. Bagus, positive thinking, cuman usahanya yang kurang saya lihat. Oke, kita lihat untuk inisialnya ya. Inisial ini hanya tambahan. Bisa nama dia, seseorang yang kalian fokuskan. Bisa nama kalian, nama depan, nama tengah, nama belakang. Oke, sebentar. Inisial hanya tambahan ya. Bacaan saya acuannya kartu. Ini hanya tambahan. Kalau memang hanya ada inisialnya saja, it's okay ya. Tapi yang lebih valid adalah kartunya. Saya kira cukup.
banyak yang energinya sudah kayak, ya sebenarnya nggak gigih, tapi ada perasaan nyerah atau mungkin sudah lelah sekali. Oke. Oke. Ini inisialnya, silahkan disesuaikan. Ini hanya tambahan saja. Saya bacakan untuk zodiak. Zodiak air banyak, fire ada, swords, wands ada, coins ada. Oke. The sun. Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian Wheel of Fortune, Leo, Aries, Sagittarius. Strength, Leo, Aries, Sagittarius. Yang banyak Leo, Aries, Sagittarius. Oke, untuk yang lainnya sebenarnya hampir sama kok. Kalau zodiak itu banyak kan sama. Capricorn, Virgo, Taurus juga ada. Coba kalau Gemini, Libra, Aquarius kuat. Yang lebih lemah adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ini hanya tambahannya teman-teman. Oke, langsung saja. Dengan kondisi menunggu seperti ini ada yang menggantung dan lain sebagainya. Coba kita lihat pesan alam semesta untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi ini. Oke. Pesan alam semesta untuk kalian yang berada dalam situasi, kondisi, atau cerita ini. Bacaan saya lebih banyak tentang afirmasi positif, juga nasihat-nasihat ya. Jadi untuk kalian yang tidak menyukai dinasehati, tidak membutuhkan pencerahan, bisa mikir sendiri, bisa cari sendiri, merasa bisa seperti itu, mungkin tidak cocok dengan video-video saya ya, karena lebih menekankan ke situ, bukan ke ramalan yang sifatnya itu sok dukun, sok paranormal, sok tahu apa yang akan terjadi ke depan, sok tahu. Nah itu saya nggak mau ya. Saya juga tidak membaca soal jodoh maut rezeki ya, itu kuasanya Tuhan. Saya memegang itu ya, prinsip saya tidak akan membacakan yang bukan kapasitas manusia untuk mengintip-ngintip wewenangnya Tuhan secara mutlak ya. Kemudian saya juga tidak membaca hal-hal yang sifatnya belum terjadi atau menerawang ya. Gimana hubungan kita ini selanjutnya, yo gak tahu, gak mau. Tapi kalau melihat energi dia, keinginan dia ya, tujuan dia ya, dan itu pun hanya sebatas energi teman-teman. Gak ada kartu tarot yang bisa menjelaskan oh ini dia sedang ini ya, pasti dia akan datang. Tidak ada yang bisa memastikan. Jangan terlalu percaya kartu. Ini hanya saya hanya membacakan arti sesuai dengan konsep pembacaan yang saya pelajarin ya. Kemudian dengan intuisi yang saya miliki tanpa melibatkan hal-hal yang sifatnya supranatural, lebih kepada hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Oke. Di sini ada spiritual path ya. Your true belief are becoming clearer you. Bukan. Your true belief are becoming clear to you, which prompt you to make necessary life changes. Di sini stress reduction. Di sini banyak yang stres ya teman-teman ya. Distress your mind, body, and schedule as you need to rest, recharge, and revive. Ya, di sini multifaceted ya. There are many layer and dimension to the situation or person you are asking about ya. Jadi di sini banyak yang bertanya-tanya tentang seseorang yang sedang berhubungan dengan kalian ini. Ingin tahu juga lebih mendalam, many layer and dimension to the situation ya, atas situasi ini. Tapi di sini saya tidak mau sok tahu ya.
Saya hanya baca arti kartu dan menjabarkannya sesuai pakem saja ya. Nggak mau ngarang meluas, nanti malah jatuhnya ngarang dan ngibul. Jatuhnya kebohongan, pembohongan publik ya. Bohong nanti akhirnya. Karena terlalu, maaf. Akhirnya terlalu meluas dan nggak pada ininya gitu loh. Terlalu meluas ya. Katanya orang Malang belakrak ya. Kemana-mana ngelantur ya. Oke, di sini saya memang there are many layer and dimension. Sebenarnya bisa banyak yang disampaikan, tapi cukuplah. Yang penting ya, cukup segini saja ya. Yang penting di sini adalah spiritual path ya. Memang di sini ada pesannya bahwa sebenarnya penonton di sini ingin tahu lebih banyak ya tentang permasalahannya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ini adalah general teman-teman ya. Energi banyak orang ya. Kalau yang ini personal silahkan personal saja kalau memang ini kali ini cocok ya atau resonate. Tapi saya tidak membahasnya lebih lanjut ya. Cukup sampai sini saja. Lebih kepada pesan-pesan atau mungkin pesan alam semesta ya. Kemudian di sini ada spiritual path. Your true belief are becoming clear to you. Jadi begini. Jadi kalian itu dalam menghadapi permasalahan ini apa harus solusinya ya gitu ya. Saya harus gimana? Spiritual path. Path itu seperti apa ya? Stiker atau sesuatu yang melekat. Tapi di sini bukan melekat ke orangnya atau ke permasalahannya, tapi ke spiritualnya. Spiritual itu bukan supranatural yang sifatnya mistis ya. Indra keenam, indra ketujuh, indra Brahman, indra siapapun ya. Tapi di sini lebih kepada kekuatan jiwa ya. Soul ya, jiwa. Jiwa manusia di sini harus dikuatkan karena kalau di sini kalian punya satu kepercayaan terhadap jiwa kalian, di mana kalian juga seperti gambar ini harus memohon sama alam semesta, sama Tuhan ya, bahwa kekuatan Tuhan ya, dengan kalian mendekatkan diri sama Yang Kuasa, kalian akan dibersihkan. Ya, dibersihkan supaya apa? Seperti kaca buram ya. Kayak mobil belum dicuci, kacanya buram, nggak bisa lihat apa-apa. Jadi apa? Serba sumpek, serba bingung. Menghadapi seperti ini saja, akhirnya cuma berkutat untuk bingung dan overthinking. Saya harus gimana? Cuman bisa nangis dan bingung, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mendekatkan diri sama Yang Kuasa supaya terarah. Jangan ke dukun. Ya, jangan hanya lihat tarot saja tapi tidak membawa manfaat positif ya, seperti itu. Setiap hari nonton tarot tok hanya untuk kekepoan, kadang-kadang nangis, kadang-kadang tambah gelisah, kadang-kadang ada pencerahan, happy, besoknya sedih lagi. Karena apa? Karena overthinking, dipikir-pikir dewi, dipersepsikan sendiri, dikarang-karang sendiri. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Oh, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Iku akeh, banyak yang nonton ini seperti itu. Oke, di sini which promise to you make necessary life changes. Jadi, kalau kalian sudah pada tahap ini, hidup kalian berubah kok. Berubah apa? Ya tergantung. Kalau kalian semakin negatif, ya akan semakin negatif juga. Jadi saran saya, mendekatkan diri sama Tuhan, otomatis kalau dekat sama Tuhan itu banyak hal yang positif daripada dekat sama hal-hal yang sifatnya jauh sama Tuhan. Contoh, sumpek bunda, saya cari kebahagiaan saya dugem saja. Ya sedikit-sedikit alkohol supaya agak lupa gitu sama permasalahan preketek-rek. Kok ya gak logis temen, kok ya gak logis gitu loh. Apakah itu membuat kalian bahagia? Saya gak yakin. Ya paling tidak kan bisa ini sementara waktu gitu ya. Kalau menurut saya bukan sementara waktu, membuang waktu. Kalau saya, ya gak apa-apa mungkin sekali-sekali lah sama teman-teman, oke happy-happy. Sekali-sekali aja, kalau gitu terus gak ada solusi ya, gak ada solusi. Kebahagiaan semu, tapi kalau dekat sama Tuhan, Tuhan berjanji loh, ya kan? Apakah kalian tidak yakin dengan janjinya Tuhan? Lebih yakin sama janji saya, bacakan tarot. Apakah lebih yakin dengan janji teman kalian yang bisa membuat kalian bahagia, ketawa ketiwi? Tolong dipikirkan lagi. Oke.
Di sini suruh stress reduction. Distress your mind, body, and schedule as you need to rest, ya. Jadi kalian harus melepaskan yang namanya pikiran kalian, tubuh kalian, dan jadwal-jadwal kesibukan kalian yang membuat kalian stres di sini. Sarannya adalah untuk stress reduction, recharge and revive. Di sini untuk apa? Recharge. Jadi kayak baterai, ngecas baterai itu loh, ngecas HP. Harus di-charge ya, tubuhnya, pikirannya. Nah, ini terus dan schedule-nya yang mungkin padat, sering lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Lupa dah. Itu hanya bonus, Rek. Tugasnya menghadap sama Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Mintanya sama Tuhan, berkatnya ada di Tuhan, barokahnya ada di Tuhan. Contoh saja. Kerja mulai pagi sampai malam, kalau tidak ada berkatnya Tuhan, ya paling capek, ya dapat uang, tapi barokahnya nggak dapat. Contoh saja, itu contoh dari wewenang Tuhan yang mutlak. Saya bilang rezeki ya, rezeki bisa material, bisa imaterial, ya. Contoh rezeki imaterial yang tidak kita sadari adalah ketetapan iman yang kita punyai. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah kalian yang sudah tidak punya rezeki atas kekuatan iman. Ya kan? Apalagi kalau dalam masalah, akhirnya larinya bukan ke yang menciptakan, yang punya alam semesta, tapi dipikir-pikir dewe, di karang-karang sendiri, ngarang sendiri solusinya. Itu. Jadinya tambah ruwet. Wis lah. Percaya sama saya, tambah ruwet. Ketenangan gak dapat, solusi juga jauh. Seperti itu teman-teman. Oke, memang di sini saya dikasih pesan juga bahwa sebenarnya ini mau yang nonton juga mau tahu banyak ya tentang many layer, banyak hal dan dimension to the situation or person yang ditanyakan oleh ditanyakan oleh penonton. Tapi cukup sampai di sini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hanya ke kartu tarot, istilahnya seperti itu. Paham ya? Oke, sebentar di sini kok. Nah, gini lah enak Tarek. Oke. Kemudian pesan yang kedua, pesan alam semesta yang kedua. Loh, kuali. Oke, pesan alam semesta yang kedua. Kalau saya ambil judul pesan alam semesta untuk kalian hari ini, nggak banyak yang nonton, ya. Karena mungkin nggak ada yang suka dengan dinasehatin. Tapi saya tetap bikin kok. Saya tetap bikin. Karena tujuan saya bukan yang penting yang nonton banyak. Yang penting konten saya bermanfaat. Ya. Kalau cuman bikin halu gampang, Rek. Saya pakai ornamen yang pakai dupa-dupa. Terus sok tahu gitu ya. Sok tahu, kalian akan begini dengan... bisa saya, bisa. Bisa. Tapi ngapain? Gak barokah, Rek. Gitu loh. Itu loh masalahnya. Buat apa konten tapi hidup saya jadi penipu. Ya, oke. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Jadi gini, mungkin kalian tidak selalu nggak ngerti kenapa ini terjadi, ya. Sementara di sini itu ada a higher purpose, ada level yang kalian mau dinaikkan derajatnya, ya. A higher purpose to the event in your life. Sebenarnya kalian mau ditinggikan derajatnya, ya. Dan gak mudah. Surga gak murah, surga itu tidak mudah, ya. Seperti itu. Kalau dibilang neraka ya gak murah, beli narkoba mahal, ya. Ke lokalisasi BO, ya, BO. Ngerti BO ya bunda, ya gak murah, ya kan. Hotel ya gak murah, ya. Ngelencer sama someone, ya, someone else, ya. Another woman, another man, ya, itu juga gak murah, ya. Neraka gak murah, yo gak murahnya ukurannya dunia, ya, materi. Tapi yang jelas adalah surga memang tidak murah dalam artian butuh perjuangan, ya.
butuh perjuangan. Jadi kalau memang saat ini, mungkin kalian tidak paham bahwa saat-saat ini begitu membingungkan. Karena kalian juga nggak cari tahu, cuman bingung tok. Ya, terus nonton tarot. Ya, cuman itu tok. Atau ke dukun. Atau cari tarot reader yang bisa menjanjikan bacaan-bacaan yang bisa membuat kalian itu happy. Gitu tok, sesaat. Tapi tidak membuka pikiran. Tidak membangun wacana positif. Nah, terus solusinya bingung mana, ya kan? Jadi di sini apa yang terjadi saat ini? Mungkin kalian tidak sepenuhnya belum sepenuhnya mengerti bahwasanya di sini itu apa yang kalian alami itu kalian ingin ditinggikan, mau ditinggikan derajatnya sama alam semesta, ya. Maka dari itu sambutlah dan jalani ini dengan apa? Ini dekat sama Tuhan. Sebenarnya sudah dipanggil kok. Hei, kamu tak kasih ujian. Apakah kamu tidak segera mendekat kepadaku padahal aku sudah menyiapkan hadiah? Padahal kamu akan saya tinggikan derajatnya. Tapi kamu malah dugem. Loh, kamu nggak ke aku ta? Gitu loh. Paham ya? Kalau dengan cara yang ini nggak bisa saya, ya. Saya bukan pendakwa soalnya, tapi saya hanya pembaca kartu. Oke. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Ya, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Jadi, mengkritisi satu sama lain, ya, akan menggiring kalian hanya ke permasalahan dan ke keadaan-keadaan yang membuat kalian tidak happy, yang tidak membahagiakan, ya. Tetap saja cintai dan saling menerima satu sama lain. Seperti kamu menjalani relationship ini sebelumnya, ya. Dan kalau kalian menjalaninya dengan cinta saja dan tidak usah mengkritisi, ya. Artinya protes, komplain, ya. Tidak terima, kecewa, sakit hati, ya tidak akan ada yang berubah sebenarnya. Walaupun kalian nangis darah semuanya, tidak akan ada yang berubah. Kecuali kembali lagi, yang maha segalanya bisa membolak-balikkan hati, bisa membolak-balikkan keadaan. Jadi nggak ada gunanya menyerang satu sama lain, meminta pertanggungjawaban, meminta ketegasan atau apapun. Percuma, ya. Itu hanya lisan dan yang kalian harapkan hanya manusia. Ya, jangan berharap kepada manusia. Itu hanya ciptaan Tuhan. Mintalah sama yang punya, yang menciptakan Tuhan. Oke. Transformation. Ya. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquer and transform all things. Ya, jadi gini. Ini ada energi-energi cinta segitiga ya. Ya. Yang mungkin tadi nggak saya sebutkan. Di sini ada entah kalian, entah orang yang kalian fokuskan ini ada orang ketiga. Ini hubungannya dalam dan membuat segala sesuatunya di antara kalian ini berubah, ya. Tapi jangan pernah khawatir. Tuhan maha kasih, ya. Tuhan maha kasih. Dan Tuhan akan memberikan orang-orang yang mengasihi kalian untuk kalian. Kalau memang Dia tidak mengasihi kalian, ya mungkin Tuhan tidak akan memberikan kepada kalian. Nah, makanya dekat sama Tuhan akan ditunjukkan orang-orang yang benar-benar kasih, yang benar-bear baik untuk kalian. Dan akan dijauhkan dengan orang-orang yang memang tidak baik untuk kehidupan kalian di dunia dan juga di akhirat. Ono kaitan nih rek, akhirat barang. Ngono lho. Lincip bunda, kok sampai akhirat segala macam. Loh ya apa sih? Dunia itu buat sangu nanti kehidupan selanjutnya. Ya. Ya terserah kalau kalian nggak percaya sama yang begitu-begitu monggo. Pokoknya aku ngomong aja ya. Semoga yang nonton kalau memang yang sudah waktunya, karena yang maha membuka dan menutup hati umatnya itu ya Tuhan sendiri ya. Saya cuma menyampaikan. Yang perlu dikhawatirkan adalah jikalau kalian menonton atau mendengarkan sesuatu hal yang baik tapi hati kalian menolak, itu yang bahaya. Itu indikasi nggak bagus, ya, nggak bagus untuk kalian. Patut diwaspadai. Bukan orang yang menyampaikan atau apa yang kalau yang disampaikan baik, jangan lihat orangnya, apa yang disampaikan. Kalau memang sesuatu yang baik didengar, dilihat, itu hati menolak kayak
iya, sok suci. Ya, tanggapannya negatif, hatinya negatif, bahaya ya, bahaya. Jangan-jangan itu indikasi yaitu Tuhan menutup hati. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Semoga yang nonton semuanya dibukakan hati, dibukakan pintu hidayah ya, supaya berkat Tuhan bisa masuk ya, lancar segala sesuatunya. Segera permasalahannya segera terselesaikan ya, yang dengan cara terbaik versi Tuhan, bukan versi pemikiran kalian, bukan apa yang sifatnya dikarang-karang sendiri ya, seperti itu. Jadi di sini transformation sebenarnya sarannya adalah kalian harus bertransformasi, jangan cuman mengeluh, jangan cuman ini ya, mengharapkan seseorang ini yang kalian pikir punya andil juga dalam permasalahan ini ya, mau memberikan satu solusi ya. Kalau dia tidak memberikan solusi atau keputusan, menggantung ya, selalu menyakiti, ya kalian yang harus memberikan keputusan, mengambil langkah. Tapi wait, kartu yang saya bacakan jangan dijadikan landasan ya untuk melangkah, tapi dasar pertimbangan. Salah satu dasar pertimbangan untuk membuka wacana kalian. Sehingga kalian kalau banyak wacananya, kalian untuk melangkah, terutama ini ya, kalau sudah hatinya positif ya, berkat Tuhan datang membimbing. Jadi untuk melangkah itu bisa enak ya, apalagi kalau sudah spiritual path ini ya, your true belief are becoming clear to you, akan membersihkan kaca tadi tuh loh, sehingga melihat segala sesuatunya dengan jernih. Oh berarti saya harus ke sana, oh sana jeglong, oh enggak, sana lubang jalannya harus lewat sini, gitu loh ya. Tapi dengan satu pemikiran yang positif ya, dengan energi positif, hilangkan energi negatif, contohnya kekecewaan, luka batin, sakit hati, marah, dendam, merasa terdolimi, playing victim, ojo wis. Nanti berkatnya Tuhan sulit masuk, apalagi sudah kayak gitu cuman blunder, cuman stres tapi nggak doa, tapi nggak sholat, tapi nggak sembahyang ya, nggak ibadah. Terus hidup mau dikarang sendiri, yang bikin skenario mau bikin skenario sendiri. Jangan lupa sutradaranya hidup bukan kalian. Oke? Oke, jadi itu saja teman-teman, saya kira. Terima kasih banyak. Mungkin kali ini tidak cocok ceritanya. Kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Kalau memang resonate, semoga kalian segera mendapatkan solusi dari permasalahan kalian, sehingga kalian juga bisa cepat berbahagia ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.